Halo, perkenalkan nama saya Gracia Wika Melinda dengan NPM 184100086. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar tentang ekosistem Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE atau juga disebut Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditunjukkan untuk mengatur kegiatan berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya, atau juga undang-undang tentang cybercrime. Undang-undang ITE di Indonesia secara resmi disebut sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban penggunaan internet, perlindungan data pribadi, tindakan pidana terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi, dan tata cara penyelesaian sengketa elektronik. Dan di sini juga ada tujuan pemanfaatan Undang-Undang ITE. Di sini kita masuk ke dalam pemanfaatan dan tujuan Undang-Undang ITE. Pertama, memberikan jaminan kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, merupakan upaya pemerintah untuk mencegah kejahatan yang dilakukan melalui internet. Yang keempat, memberi perlindungan pada masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Nah, di sini juga ada tujuan pemanfaatan Undang-Undang ITE. Yang pertama, memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat sebagai bagian dari globalisasi informasi. Yang kedua, berkontribusi pada pertumbuhan perdagangan dan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Dan yang keempat, menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi penggunaan dan penyelenggara teknologi informasi. Yang di sini juga saya akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE, yaitu dari pasal 27. Yang pertama, menyebarluaskan, mengirim, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan materi yang melanggar norma-norma moral yang dapat diakses. Yang kedua, memiliki materi perjudian yang dapat diakses, karena zaman sekarang banyak sekali situs online perjudian yang tersebar luas yang dapat merugikan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, memiliki materi penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat diakses. Yang keempat, memiliki materi pemerasan atau ancaman yang dapat diakses. Dan ada juga di pasal 28. Yang pertama, menyebar informasi palsu dan menyesatkan dengan sengaja tanpa izin yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua, menyebarkan informasi dengan sengaja dan tanpa hak untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, atau sama aja kayak mengadu domba mungkin ya. Dan yang pasal ke-29, perbuatan yang dijadikan sebagai tindakan kriminal dalam pasal 29 ini, mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan sengaja tanpa izin, yang berisi ancaman kekerasan atau upaya menakuti yang ditunjukkan kepada pribadi atau seseorang. Nah, tindakan ini dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum. Selain itu juga termasuk tindakan menyadap, transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan dalam komputer atau sistem elektronik tertentu yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini juga mencakup sandi lewat komputer, kode akses atau elemen serupa yang ditunjukkan untuk menjadikan sistem elektronik dapat diakses dengan maksud memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 hingga pasal 33. Kan banyak banget pasal-pasal yang sudah terdaftar di Undang-Undang ITE dan itu berlaku di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, Gracia Wika Melinda, tentang Undang-Undang ITE. Terima kasih. Halo. Udah di sini hal ini juga sekian